menjelaskan tentang sekitar kawat berat listrik terdapat medan magnet yang mana bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet, maka kawat berarus listrik akan menjadi sebuah magnet. Ya, arus listrik yang dimanfaatkan untuk jadi magnet namanya adalah elektromagnet. Nah, elektromagnet itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalamnya yang jelas kalau kita buka pasti di situ ada kumparan biasanya ini ada kumparan atau lilitan kawat yang dibuat melingkar. Nih, prinsip dari elektromagnet antara lain digunakan pada telepon, bel listrik, ada relem, ada katrol listrik. Nah, ini saya jelaskan di tayangan. Ini ada bel listrik. Prinsip kerjanya utamanya di sini ada elektromagnet berupa kawat yang melingkar, dibuat lilitan yang cukup banyak. Dibuat lilitan cukup banyak, di sini dikasih arus listrik. Untuk menimbulkan bunyi di sini kita pasang ada namanya pemukulnya yang bisa bergerak-gerak akibat daripada elektromagnet ini yang arusnya berubah-ubah, kadang ada arus, kadang ada tidak. Di sini dibuat apa yang dikatakan dengan interruptor. Ya, ini interruptor ini ya. Interruptor itu artinya untuk memutus dan menyambung secara cepat ini. Ya, ini dihubungkan dengan pemukul sehingga kalau ini bergerak maka di sini akan berbunyi. Ini dikasih arus, di sini dikasih saklar. Ya. Nah, ini bisa dibaca selengkapnya. Ini salah satunya adalah bel listrik. Tentunya untuk membuat bel listrik sangat mudah, ya. Apalagi listriknya kalau sudah listrik yang ada di rumah yang namanya listrik AC ini tidak terlalu banyak menggunakan interruptor. Ini kita buat lilitan cukup banyak, kita sambungkan dengan kabel. Nah, kabel ini kita sambungkan dengan listrik. Kemudian di sini dikasih apa namanya, di atasnya dikasih logam, nanti logamnya bisa bergerak atau bergetar. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat namanya bel listrik. Ini prinsip kerjanya seperti itu. Berikutnya telepon. Ya, ini telepon mula-mulanya awalnya digunakan dengan prinsip ini. Jadi telepon terdiri atas mikrofon, mic ya, katakan mikrofon, dan juga yang speaker atau yang penerima. Ada dua, ini ada dua bagian. Ya, ini ada dua bagian, penerima dan pengirim. Mikrofon ini ada bergerak, sedangkan teleponnya ini apa namanya sebagai penerimanya ini. Nah, ini di sini tentunya di dalamnya kalau kita buka ini terusnya telepon-telepon yang dulu di sini ada lilitan yang cukup banyak. Ini sebetulnya menerapkan prinsip dari elektromagnet. Kemudian ada relem atau saklar jarak jauh nih. Ya, ini relem adalah sebuah alat yang dengan energi listrik arus listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang cukup besar atau dikatakan dengan saklar jarak jauh. Ini biasanya dimanfaatkan khususnya listrik-listrik besar yang mana listrik besar itu saklarnya juga besar sehingga kalau kita menggerakkan mungkin berbahaya khususnya listrik-listrik PLN, sehingga untuk menggerakkan saklar yang cukup besar biasanya kita gunakan namanya relem. Di sini ini ada perangkatnya di sini, utamanya adalah lilitan di sini. Ya, ini lilitan, ini relay ini. Sehingga mungkin kalau kita melihat panel-panel di PLN itu semuanya dikendalikan dari dalam satu ruangan. Sebetulnya listriknya cukup besar, saklarnya juga cukup besar, seandainya arusnya ribuan atau bahkan puluhan ribu
volt, sehingga saklarnya tidak mungkin seperti saklar yang ada di rumah karena kabelnya cukup besar ini ya, kabelnya cukup besar. Ini prinsipnya seperti itu. Kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita melihat seringkali kita bermain saklar pada double starter itu ya, double starter sepeda motor. Sebetulnya yang tombolnya yang ada di tangan atau di stang itu ya, itu sebetulnya yang sebagai ini elektromagnetnya ini ya. Kemudian jika kalau kita gerakkan ceklik ini ya saklarnya sini, nanti terdengar bunyi sehingga nanti dia ini menggerakkan namanya relenya yang cukup besar. Ya, ini biasanya seperti itu. Kabelnya dibutuhkan kabel di sini ya, kabel kecil, sedangkan sini ada kabel besar. Ini namanya relem. Kita mengatakan juga relay ya. Ini nanti bisa dibaca ya, relem. Ada bentuknya sederhananya seperti itu. Kemudian masih banyak lagi yang lain ini sebetulnya yang menggunakan prinsip elektromagnet. Ada apa namanya katrol listrik. Saya lanjutkan tentang apa itu gaya Lorentz. Jika kita punya kawat berarus listrik, ya, kemudian kita dekatkan pada medan atau kita dekatkan pada sebuah magnet yang mana kita tahu bahwa magnet tadi memiliki medan magnet. Kalau di situ ada kawat didekatkan pada magnet yang di sana ada medan magnetnya, maka kawat nanti akan terkena gaya. Nah, ini gaya itu kenapa terjadi gaya? Gaya itu namanya adalah gaya Lorentz. Nah, hingga ini saya jelaskan dengan mudah. Gaya Lorentz yaitu gaya yang terjadi apabila arus listrik atau kawat yang berarus listrik berada dalam medan magnet. Ini dalam percobaannya gaya Lorentz ini Pak Lorentz itu membuat percobaan ini kawat lurus mula-mula dekatkan dengan magnet, berada di antara kedua magnet, mula-mula dibuat tegang lurus, kemudian dikasih arus. Ternyata yang kawat tadi yang mula-mula lurus akan melengkung. Kenapa kalau melengkung? Ini karena adanya sebuah gaya. Yang melengkungnya kadang ke kiri, kadang ke kanan, tergantung arah arusnya. Ya, tergantung arah arusnya. Ya, oleh Pak Lorentz, ini sebetulnya oleh Pak Lorentz, disimpulkan semakin besar arus yang diberikan, ya, yang dialirkan pada kawat, melengkungnya akan terlihat besar. Kemudian semakin panjang juga melengkungnya juga semakin kelihatan. Tergantung juga kawat magnet yang digunakan atau disimpulkan dengan kuat medan magnet yang digunakan, sehingga secara mudah bahwa gaya Lorentz besarnya tergantung kuat medan magnet, tergantung arus listrik, dan tergantung panjang kawat, sehingga secara rumus ditulis F atau gaya Lorentz. Ini ada yang nulis FL, boleh, karena untuk menunjukkan itu adalah gaya Lorentz, sama dengan atau sebanding dengan kuat medan berbanding dengan kuat arus listrik dan berbanding dengan panjang kawat, sehingga ditulis rumus FL sama dengan BIL. Nah, dengan ketentuan B adalah kuat medan magnet satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, L adalah panjang satuannya meter. Sedangkan F ini karena gaya maka satuannya adalah Newton. Sehingga ini perlu diingat, rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan BIL. Nah, ini untuk menentukan arah gaya Lorentz
Ini bisa menggunakan aturan tangan kanan yang mana membentuk seperti kalau kita nembak ini ya. Ini semua ini jari, kemudian telunjuk jari lurus, kemudian ini bengkok di sini. Ya ini sama-sama ini diantara ini saling tegak lurus. I dan B saling tegak lurus, bahwa B dan F saling tegak lurus, F dan L saling tegak lurus. Nah ini di sana dinyatakan gaya Loren ini dengan menggunakan aturan tangan kanan ini bahwa ibu jari menunjukkan arah dari arus listrik, sedangkan B ini menunjukkan arah medan magnet, sedangkan F ini menunjukkan arah gaya Loren. Ya, semuanya saling tegak lurus. Ya ini untuk membuat ya kuat medan magnet ini biasanya ya itu kalau dibuat gambar mengarah dari utara menuju ke selatan. Nah, ini saling tegak lurus. Ini contohnya, ini ya contoh soal kaitannya dengan gaya Loren. Jadi dipelajari ya untuk arus listrik harus satuannya ampere. Mungkin ini ada sebuah kawat tembaga panjangnya 10 meter dialiri arus sebesar 5 miliampere. Ini harus dijadikan miliampere, harus dijadikan ampere seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa kuat arus satuannya adalah ampere. Kalau masih masih mikro, tetap ini harus jadikan ampere. Kemudian kalau panjang satuannya meter, sedangkan kuat medan magnet satuannya Tesla. Sehingga kalau kita kerjakan urut, maka nanti ada L, ada I, ada B. Dengan tadi bahwa FL sama dengan BI kali L. Kalau ini kita kerjakan hasilnya adalah 0,4 Newton. Ini sebagai latihannya, ya ini sebagai latihannya bisa dikerjakan ini, ya ini dikerjakan di bagian yang terakhir untuk tugasnya minggu ini. Dan untuk minggu berikutnya dipersiapkan kaitannya dengan induksi elektromagnet. Dari saya seperti itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.